Lah makanya kan alam itu alam itu umpama bisa berbicara. Ibaratnya ini aku menyampaikan bahasa alam. Podo ndang sadar kan. Podo ndang elingo kan. Mumpung urung kebacut. Karena apa? Rahayu, Om Swastiastu. Untuk pertanyaan masalah ini bapak urip ya Ibu. Ya kenapa ya? Sebenarnya hidup kita sendiri, mengkancanya ada. Sebenarnya hidup kita tuh sendiri, cuma temannya banyak. Ya kan? Misalkan ini, kita hidup satu rumah. Ya. Punya nasib berbeda-beda. Ya. Apa enak wong ayo untuk rezeki bareng-bareng kan gak mungkin. Anak wong jenenge wong mati kencan ono. Iya. Pasti kan sendiri-sendiri. Ya kan. Menungso yen nang iki kudu iso ono ing ngasane Gusti. Ya. Jadi kita juga diberikan hak untuk berusaha. Dan untuk siapa yang berusaha? Jangan dalam arti berserah berpasrah itu dalam arti kita tidak melakukan apa-apa. Kita juga melakukan apa-apa dalam arti apapun yang akan terjadi kita serahkan pada Sang Maha Pencipta. Ya kan? Bahwa tujuannya apa hidup ini sebenarnya? Itu pengabdian. Pengabdian pada siapa? Ya pada Sama Pencipta. Kan gitu tujuan yang sebenarnya secara hakiki. Ya kan? Kalau masalah sebenarnya masalah kehidupan itu kan apa ya? Dibilang sampingan atau apa ya? Jadi patut-patut teori untuk bertahan hidup sebenarnya kayak kita makan ya, bekerja itu hanya untuk sampingan yang jadi sampingan dari kehidupan ini biar kita bisa bertahan hidup kan no. Tapi yang terjadi antara murka, hasrat dan keinginan nafsu dunia merasa lelah. Sekarang yang menjadi faktor utama kehancuran dunia apa? Karsa. Seharusnya karsa itu digunakan untuk mencukupi kehidupan kita, biar kita tidak kelaparan, mau butuh makan, karena kita punya raga, ya kan? Kalau di kehidupan, makanya raga itu sifatnya tidak abadi. Sifatnya yang materi itu kan tidak abadi. Kalau yang non materi sifatnya abadi. Yang non materi nggak usah makan aja nggak lapar. Ya kan? Kita butuh energi. Karena terbentuk dari 4 unsur alam. Jadi ya makanya namanya nasib, jodoh, ya kita berusaha dalam arti berserah itu entah apapun yang terjadi, apapun yang diterima banyak ataupun sedikit ya kita terima. Karena apa? Ya namanya kehidupan itu menghindari sifat sambat, nelongso, ngeresulo. Nah itu ya kan? Akhirnya apa? Rasa bersyukur kita nggak ada. Ya itu seperti yang saya bilang itu ujian hidup itu ada 2, cobaan dan godaan ya. Kalau dikasih cobaan Rasulullah sambat, akhirnya ujung-ujungnya nggak bersyukur kan ya. Kalau diberikan godaan dikasih rezeki 50.000 kurang, kayak 100.000 dikasih turah 100.000 kurang meneh, dikasih turah 200.000 kurang meneh,
Ya begitulah manusia. Akhirnya apa? Lari dari hati hakikat pengabdian kita. Kenapa kita dihidupkan di dunia ini kan gitu. Jadi keimangan kurang. Kalau kita bisa menyadari ketika kita minum air, wah rasanya air itu enak sekali. Ini dari mana? Dari alam. Ya, kita menghirup udara itu dari alam. Ya, kita mandi. Kalau mandi itu kita juga harus merasakan airnya ketika berguyur itu mengandung energi. Kalau kita menyadari loh, itu pengaruh. Jangan asal mandi biur gitu. Ketika kita mandi kita rasakan air itu telah mengunjungi tubuh kita. Itu akan menambahkan energi. Jadi pikiran kita yang terkonek dengan energi air ini yang mengguyuri tubuh kita, akhirnya badannya energi. Itu bagian dari spirit. Pele ya, perkara mandi loh. Ya. Ngombe iki dirasake iki ngombe banyu. Nah, itu. Nah, wong Jawa iki ngono. Ya. Makane wong Jawa nek ngarani rasa pangrasa. Aku ngrasake kopi. Rasane. Kopi ora dirasake nikmat lah nikmat. Iki padha wae banyu. Nah, kadang-kadang manusia itu sudah diberikan air, diberikan makan dari hasil bumi, diberikan udara, itu pun masih kurang. Sebenarnya sama Sang Pencipta itu dari 4 unsur itu dibilang satu aja, kira-kira kita bisa hidup nggak? Ya. Lalu kan alam itu alam itu umpama bisa berbicara. Ibaratnya ini aku menyampaikan bahasa alam. Podo ndang sadaro kan. Podo ndang elingo kan. Mumpung kebatut. Karena apa? Keadaan alam, vibrasi alam ya menungso anaknya dulu seneng ya. Tapi nanti akan jadi suatu penyesalan kalau kita nggak segera membangkitkan diri kita untuk mencapai tingkat kesadaran diri kita. Sepele loh, kita minum air itu bagian tingkat kesadaran diri, kita menghirup air itu bagian tingkat kesadaran diri. Mandi pun kita dengan air kita rasakan. Ya, sepele loh. Dan itu hal yang sering dilalaikan oleh manusia. Babakan adus mandi. Iya kan? Apa pernah adus? Pokoknya biu kita nggak merasakan. Kita kok bisa menjadi bersih ini karena air. Coba nerentanya. Nah gitu. Nah karena apa? Ketika kita bisa dekat dengan alam, sebenarnya kita akan memiliki diri kita suatu cara untuk penyempurnaan diri. Manakala kita tidak bisa menyadari keberadaan alam itu sendiri, merasakan apa yang kita rasakan untuk alam, malah mungkin kita bisa dekat dengan alam. Omong kosong. Kalau kita bisa mengatakan dekat dengan alam, tapi setiap alam dari bagian unsur alam hadir di dalam diri kita, kita tidak pernah merasakan. Ya. Kan hal sepele itu. Hal sepele yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Kadang mau saya makan aja telap, ya tuh rakelingan tiap iki mangan karo apa kan, iki kok ngendi kan, mikire duit kan gitu orang sekarang, gitu. Sing di barate iki patuto sing diminta apa iki sak digagas kan ngono lho, iya kan. Nah kadang-kadang manusia itu kehilangan itu. Ngomong alamnya ngomongin mungkin. Kalau kita sudah menyatu dengan alam, kita merasakan apa yang alam rasakan. Hukum dibuat balik itu aja. Enggak, ketika kita dekat dengan alam, beratnya pahit dan sakitnya alam kita juga ikut merasakan. Alam ingin berbicara apa? Kita juga ingin berbicara seperti apa yang harusnya alam bicarakan, cuman kan alam berbicaranya dengan bahasa kejadian dan kisah kan.
Nah cuman kadang-kadang itu lah kok dikei banyu kelingnya dikasih ujian bencana orang nggak inget kok gitu loh, kan sepele ya kan. Kita minum dengan air, mandi dengan air aja nggak kita sadari, apalagi bencana. Nah, kita kembali ke tema awal tentang kehidupan. Kadang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang bilang bahwa terus pasrah harus kosong. Nah, bagaimana Mas Yus menyikapi dengan sikap tersebut? Hidup ini berproses, ya. Ibaratnya gini, main proses dan produce proses kan gitu kan. Jadi ya itu tadi saya seperti bilang, manusia berhak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya. Tergantung apa yang kita berikan, alam itu akan memberikan apa yang kita berikan. Saya ulangi lagi ya, alam akan memberikan apa yang telah kita berikan padanya. Berarti AED yang kita berikan apa? Kasih sayang. Lalu ini kasih semuanya, iya kan? Kita menyadari keberadaan alam ketika kita mandi. Karena apa? Punya rasa kasih dengan air. Karena air itu pun juga mengasihi kita. Keluar dari perut bumi melalui sumber air, iya kan? Diulangi banyu adu-adu tekan ngisor lemah loh. Gampang kan ngono. Ya, kita tinggal menancapkan sekarang, zaman sekarang kita tinggal menancapkan tabung aja udah keluar air. Tuhan itu pakai maha murah. Kurang ngopo. Ning sing yang diberi itu tidak enak. Apa kelingan aja. Kita bikin sumur nih. Ya. Apakah pernah kita mengagungkan kuasa Tuhan? Itu luar biasa. Ya. Kuwi wae lali kan. Menungso iki dunung lali liputan apes. Ya kan. Nah, kalau nggak lupa luput, kalau nggak ya apes, itu menungso. Makanya fungsinya kita meningkatkan tingkat kesadaran diri kita biar kita mawas diri. Ya, fungsinya mawas diri kan gitu. Mawas diri itu ibaratnya itu kita merasakan atau ngerumangsani nek keberadaan alam itu.